para sahabat dan teman-temanku semua, bersua kembali di Sambit Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan kudrat. Teman-teman, kita akan melihat siapakah dia seseorang yang mencintai kamu dengan sepenuh tenaganya dan masih ingin memperjuangkan kamu hinggalah ke saat ini. Seperti biasa, ini adalah general reading atau bacaan umum dan bacaan ini adalah untuk semua jenis hubungan ya, dan readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu. Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe ya. Baik teman-teman, kita akan melihat energi keseluruhan seseorang yang mencintai kamu dengan sepenuh tenaganya ya. Bagaimanakah energi si dia yang mencintai kamu dengan sepenuh tenaganya dan ingin memperjuangkan kamu sehinggalah saat ini? Bagaimanakah energi keseluruhan seseorang yang kamu fikirkan? Wow, di sini ada abundance. Bagaimanakah energi dia saat ini? Di sini ada card unexpected ya. Ada kelimpahan ya. Ada kebaikan di dalam hubungan ini ya secara keseluruhannya, dan juga ada sesuatu yang tidak diduga ya. Baik, kita lihat lagi bagaimanakah energi si dia saat ini. Faith ya, seseorang yang mempunyai kepercayaan yang kuat ya di dalam hubungan ini, seseorang yang masih mencintai kamu dan memperjuangkan hubungan ini ya dengan sepenuh tenaganya ya. Baik, nourishment ya. Baik, seseorang yang ingin melihatkan hubungan ini menuju ke arah yang lebih subur ya teman-teman. Baik, kita akan melihat dengan lebih jauh lagi. Siapakah dia yang mencintai kamu dengan sepenuh tenaganya dan masih ingin memperjuangkan hubungan ini hinggalah ke saat ini? Di sini kita ada card effort. Self-worth. Freedom. Bottom of the deck, open up. Baik teman-teman, saya akan buka card dahulu ya teman-teman. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Siapakah dia yang mencintai kamu dengan sepenuh tenaganya dan masih ingin memperjuangkan hubungan ini sehinggalah ke saat ini ya? Pertemuan. Menarik diri. Memakai topeng. Wow, di sini kita ada beberapa senario ya teman-teman. Baik, bottom of the deck, keseimbangan. Baik teman-teman, saya akan terangkan ya. Seseorang yang masih mencintai kamu sehinggalah ke saat ini ya, ialah seseorang yang amat mementingkan kewibawaan diri dia. Dia seseorang yang pandai menjaga pemakanan dia ya. Mungkin seseorang yang sangat suka exercise ya, bersenam. Dia pandai menjaga kesihatan dia secara keseluruhannya ya. Dan saya juga melihat
Seseorang ini bukan saja pandai menjaga dirinya, tetapi juga dia pandai menjaga penampilan, ya, penampilan diri dia. Dan dia juga merupakan seseorang yang sangat sukakan kebebasan, ya, ataupun dia sangat sukakan me time. Itu yang saya lihatkan di sini, ya. Saya dapat merasakan ada sesuatu yang berlaku di dalam hubungan ini, ya, sebab kita ada the unexpected, ya. Saya seorang yang berfikiran positif dan saya tidak melihatkan the unexpected sebagai sesuatu kejadian yang tidak baik, tetapi saya melihatkan kepada mungkin juga berlakunya sesuatu yang baik, ya. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu, ya. The unexpected ni lah sesuatu perkara yang tidak diduga telah berlaku, ya. Sebab di sini kita ada pertemuan, menarik diri dan memakai topeng. Kita ada beberapa senario di sini, ya, teman-teman. Saya rasa ini menarik energi ramai orang, ya. Dan saya dapat merasakan secara garis kasarnya, ya, teman-teman, perhubungan ini sedang terjedah, ya. Itu yang saya rasakan sebab menarik diri di sini, ya. Adakah kamu telah lelah dan menarik diri, mendiamkan seseorang di sini, ya, ataupun both of you, ya, saling ghosting, ya, saling memberi silent treatment begitu. Dan saya juga dapat merasakan, ya, kamu juga berdiri dengan seseorang yang belum completely terbuka dengan kamu. Maksudnya apa, teman-teman? Dia memakai topeng, ya. Dia mencintai kamu, tetapi dia memakai topeng. Memakai topeng ni ada dua, ya, teman-teman, ya. Satu dengan baiknya, dengan satu lagi dengan cara yang tidak begitu baik. Tetapi energi pertama yang saya tarik di sini ialah seseorang yang mencintai kamu tanpa kamu sedari. Tetapi saya merasakan, teman-teman, beberapa di antara kamu telah pun tahu, ya, seseorang ini mencintai kamu. Tetapi seseorang ini agak malu, ya. Pribadi dia seorang yang agak malu, tidak begitu keterbukaan, ya. Dia tidak begitu terbuka dengan kamu. Dia seseorang yang agak beribadah dan beriman, ya. Dia berpasrah kepada keadaan, ya, kepada Tuhan dan mencintai kamu dalam diam. Itu yang saya lihatkan, ya. Dan kamu dan dia mempunyai keseimbangan perasaan di sini, ya. Keseimbangan perasaan yang macam mana tu, teman-teman? Maksud saya apabila kamu dengan dia berjumpa, ya, kamu dengan dia merasa sangat selesa, sangat nyaman, ya, di antara satu sama lain. Tetapi beberapa di antara kamu di sini, ya, sedang menarik diri, ya. Sama ada ingin memperlihatkan hubungan ini dengan jelas ataupun ada obstacle, ya, the unexpected telah berlaku, sesuatu yang tidak terduga berlaku. Mungkin kamu lelah di dalam hubungan ini dan merasakan kamu tidak ingin meneruskan. Apapun tindakan daripada kamu, ya, teman-teman, seseorang yang kamu fikirkan di sini masih mencintai kamu dengan sepenuh tenaganya, ya, dan dia masih ingin memperjuangkan hubungan ini. Dia ingin melihat kelimpahan, ya, kegembiraan di dalam hubungan ini. Dan bagaimanakah dia lakukannya, teman-teman? Dari saya melihat, ya, teman-teman, kad yang terbuka di sini, ya, niat dia baik. Dia cuba ingin menyuburkan hubungan ini ke arah yang baik. Sama ada kamu end up dengan dia dari sisi komitmen ataupun tidak, dia masih ingin mengekalkan hubungan ini dengan baik untuk selama-lamanya. Kenapa, teman-teman? Dia tidak mahu kehilangan kamu. Walaupun mungkin dia rasa dia tidak dapat memiliki kamu di sini, tetapi dia tidak mahu kehilangan kamu secara langsung. Maksudnya, walaupun tidak dapat memiliki kamu sebagai kasih ataupun seorang pasangan, dia ingin melihatkan kamu senantiasa berada di depan matanya si dia. Baik, teman-teman, apa yang saya rasakan di sini adalah perasaan cinta yang sangat kuat daripada seseorang ini. Tetapi bukan dari segi tindakan. Teman-teman, seseorang ini, ya, cara dia tu agak, bagaimana untuk saya katakan, ya, teman-teman? I'm running out of words here. Dia seolah-olah tidak menonjolkan secara tindakan, tetapi dia balance, ya, teman-teman. Sedikit demi sedikit dia bergerak kepada kamu. Dia memakai topeng dan menyembunyikan perasaan dia. Tetapi dia seolah-olah ingin kamu tahu, tetapi juga ingin kamu tidak tahu, ya, dia mencintai kamu. Kedengaran agak aneh, tetapi itu yang saya lihatkan sekarang. Saya juga melihatkan, ya, ada sebuah salah faham yang berlaku, kebelakangan ini. Sudah mungkin juga agak lama, ya, duration is around 2 bulan, ya, ataupun 3 bulan. Ada berlakunya daripada 6 minggu ke 3 bulan, ya, ada berlakunya salah faham yang menyebabkan kamu dan dia masing-masing menarik diri. Baik, teman-teman, kenapa menarik diri? Sebab tidak mahu melukakan satu sama lain dan tidak ingin merosakkan hubungan indah ini, ya. Di sini kita ada bottom of the deck, open up, ya. Kamu dengan dia seharusnya lebih terbuka, ya. Harus open up, ya, dan berusaha, effort di sini, ya, untuk memperbetulkan keadaan daripada menyimpulkan, okey, saling menarik diri tanpa ada keterangan yang jelas. Itu maksud saya, ya.
Begini teman-teman, maksudnya kamu jump to conclusion dan dia juga menyimpulkan sesuatu yang tidak benar. Saling confused di sini. Saya melihatkan perasaan yang keliru antara kamu dan dia. Saling menyimpulkan sesuatu yang tidak benar di sini. Padahal teman-teman, daripada segi batinnya seseorang ini, dia tidak begitu mengejar kamu melalui tindakan. Tetapi secara batinnya, secara doanya amat kuat. Dia percaya dan berpasrah kepada alam semesta, kepada Tuhan. Dan dia percaya teman-teman, melalui doa-doanya, kamu dengan dia akan senantiasa kekal. Sama ada ke jenjang yang lebih serius ataupun mengekalkan persahabatan itu. Itu yang saya lihatkan ya. Memang ada keseimbangan ya. Amazingly, there is a perfect keseimbangan di dalam hubungan ini. Keseimbangan yang sangat nyaman. Ya teman-teman, itu yang saya rasakan. Dan saya merasakan ya teman-teman ya, seseorang ini mungkin sudah tidak bertemu kamu, tidak begitu kerap dapat bertemu kamu dan dia inginkan pertemuan. Ada sebuah kerinduan yang dia impikan. Begini teman-teman, seseorang di sini ya yang kamu fikirkan, kalau dia dapat melihat kamu pun jadilah. Dia begitu merindukan kamu, hanya dengan pandangannya, dengan sebuah pandangan yang simple, asalkan dia dapat melihat kamu, walaupun dari kejauhan ya, meaning within reach ya, dia masih dapat melihat kamu atau memantau kamu, itu telah pun memberikan dia sebuah kepuasan. Itu yang saya lihat dari sini ya, teman-teman, secara garis kasarnya ya. Tetapi teman-teman, apabila kamu menarik diri dan dia juga mendiamkan diri, kerana dia mempunyai sisi-sisi yang tidak begitu percaya diri ya, dan dia menyimpulkan sesuatu yang tidak benar, kamu juga begitu. Ada salah faham di sini ya teman-teman, miscommunication ya, yang menyebabkan kamu menyimpulkan sesuatu, dia juga begini. Dan saya dapat merasakan energi di sini, kamu lebih bersifat terbuka ya teman-teman, kalau dibandingkan dengan seseorang yang kamu fikirkan. Saranan saya, salah satu harus menurunkan egonya dan bersikap terbuka dan memulai perbualan dahulu ya. Teman-teman, keputusan akhir biasanya di tangan kamu ya. Saya hanya boleh memberikan sedikit pencerahan kerana di sini kita menarik energi ramai orang dan energi pembacaan seperti biasa akan terbalik ya. Antara kamu, dia dan orang lain. Kamu cuba sesuaikan ya teman-teman. Pembacaan hari ini adalah untuk semua jenis hubungan ya. Apa yang pasti ya teman-teman ya, energi terkuat hari ini yang saya rasakan, seseorang ini mendoakan kamu ya. Dia begitu berpasrah, seolah-olah giving up ya. Dan dia berdoa agar kamu senantiasa dekat dengan dia. Mungkin seolah-olah ingin mendengarkan kabar dari kamu ya. Dan sehingga saat ini ya teman-teman, seseorang ini masih mencintai kamu, memakai topeng dalam diam. Dia tidak menonjolkan sisi-sisi kebenaran dia. Banyak yang dia sembunyikan daripada kamu teman-teman. Mungkin sebab rasa rendah diri ataupun keadaan kewangan yang tidak begitu baik, dan dia tidak mahu menunjukkan itu ya. Rasa malu ya teman-teman ya. Dan dia merasa sangat rendah diri, lantas mencintai kamu sehingga saat ini dalam diam. Dan dia seolah-olah ya mengulaskan semua tenaganya teman-teman ya. Saya dapat merasakan dia menggunakan tenaganya tidak seperti hubungan-hubungan dia yang lain. Dia lebih memikirkan kamu di sini dan lebih mengeluarkan tenaga dia. Seolah-olah this person is drained ya, daripada segi mental dan fizikal dia mencintai kamu hinggalah ke saat ini. Teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh menggunakan card tarot ya. Kamu cuba fokuskan dia ataupun energi kamu. It's going to be good enough ya. Siapakah dia yang masih mencintai kamu dengan sepenuh tenaganya sehinggalah saat ini dan masih ingin mempertahankan, memperjuangkan hubungan kamu dan dia? Teman-teman, cinta tanpa syarat juga dapat saya rasakan di sini ya. Antara kamu dan dia ya, mencintai seseorang tanpa syarat ya. Kita lihat lagi teman-teman. Hari ini saya akan menarik kad satu persatu dan menerangkannya. Baik teman-teman. Wow. Teman-teman, petanda baik ya. King of Pentacles ini menunjukkan keutuhan hubungan ya. Seseorang yang bekerja keras, sangat fokus kepada pekerjaan dan seorang yang sangat-sangat setia. Okey, saya tidak tahu ya hubungan apakah yang sedang kamu lalui di sini. Kamu sesuaikan, tetapi seseorang ini
daripada segi batin ya, merupakan seseorang yang agak stabil ya. Dia agak stabil, dia tidak begitu menggunakan emosi, lantas tidak begitu terbuka kepada kamu dan tidak tahu mengekspresikan perasaan dia kepada kamu secara terbuka. But this person is a no-nonsense person, ya, dan dia tidak akan mengambil sebarang risiko yang bodoh. Namun demikian, apabila emosi ataupun cinta telah terlibat di sini, seseorang ini merupakan seorang yang sangat setia dan senantiasa menimbangkan dan memperjuangkan hubungan ini, ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang sangat setia, ya. Energi maskulin di sini, ya. Seorang yang sangat setia walaupun daripada sisi pertemanan, persahabatan maupun seorang suami, pasangan ataupun hubungan percintaan. You are dealing with someone who are very faithful, ya, dan dia banyak memfokuskan energi dia kepada pekerjaan. Dan tidak hairan ya teman-teman, seseorang ini makin akan senantiasa berusaha ya. Di sini kita ada kad effort dan di sini kita ada kad King of Pentacles. Kehadiran Taurus dengan sangat kuat di sini ya. Dan juga energi yang zodiak berelemen tanah, Capricorn, Taurus, Virgo semua hadir ya. Teman-teman, seseorang yang sangat setia di dalam hubungan ini. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Di sini kita ada star ya. Wow. Teman-teman, seseorang ini masih mengharap ya. Masih mengharap di dalam hubungan ini ya. Dan dia sangat merindukan kamu ya. Kamu boleh lihat daripada kad ini hari ini ya teman-teman. Di dalam sebuah kegelapan ya, ada sebuah cahaya yang sangat terang. Kamu menyinari hidup seseorang ini. Apabila dia melihat kepada kamu ya teman-teman ya, dia merasakan kamu menyinari hidup dia. Dan tanpa melihat kamu walaupun untuk sehari ya, dia rasa dia di dalam kegelapan. Ada sebuah kerinduan yang kuat kepada diri kamu ya teman-teman. Dan seseorang ini masih mengharap. Energi Aquarius hadir ya dengan kuat hari ini. Dan juga Taurus ya teman-teman. Dia masih mengharap kamu adalah cahayanya si dia. Lantas teman-teman, sehingga saat ini dia masih mencintai kamu. Dan dia rasa sangat berbaloi ya untuk meneruskan, memperjuang dan mempertahankan kamu di dalam hubungan ini dengan sepenuh tenaganya. Saya dapat merasakan energi seseorang yang sangat suka berfikiran secara dalam. Dia mempertimbangkan sesuatu itu dengan secara details, dengan secara dalam. Sometimes ya, guys, bila kita banyak sangat berfikir, tiada juga gunanya ya. Kita harus ada sebuah tindakan. Tetapi seseorang di sini ya, banyak berfikir. Saya tidak pasti ya teman-teman. Apakah ada obstacle ya, the unexpected di sini? Adakah obstacle, rintangan di dalam hubungan ini? Tapi kamu menyalakan cahaya itu untuk si dia ya teman-teman. Kita lihat lagi. Saya akan fokus hari ini dan memberikan kamu jawapan satu persatu. Teman-teman, di sini kita ada Six of Pentacles ya. Baik teman-teman, Six of Pentacles di sini ya. Memperlihatkan ya keadaan keuangan yang stabil, yang seimbang, yang balance ya, dan juga dia memperlihatkan kamu seorang yang memberi. Ada sisi ya daripada seseorang ini yang memerhatikan kamu dan dia rasa kamu tidak seharusnya begitu memberi. Itu yang energi yang saya tarik hari ini ya. Seolah-olah dia sukakan kebaikan kamu, tetapi dia tidak mahu kamu diperalatkan oleh orang lain. Seperti begini teman-teman, kalau kamu terlalu baik, lantas ada orang-orang lain di luar sana yang akan mengambil kesempatan ya terhadap pemberian-pemberian kamu. Dan dia di sini seolah-olah ingin menjaga kamu dan memantau kamu dari sifat kamu yang suka memberi ya. Dan juga dari sisi yang lain ya teman-teman. Saya juga menarik energi di masa lampau di sini ya. Seseorang kamu telah kenali dengan agak lama ya. Bukan semua perhubungan baru di sini ya teman-teman. Kita lihat lagi ya teman-teman. Teman-teman, saya melihatkan sisi memberi kamu ini sangat baik ya teman-teman. Dan alam semesta dan juga Tuhan ya juga memerhatikan kamu ya, kerana kebaikan daripada hati kamu ya. Kamu diperhatikan di sini ya teman-teman, bukan saja dari dia.
Dan dia seolah-olah memprotek kamu, teman-teman. Dia melindungi kamu daripada dipergunakan oleh orang lain. Itu energi yang saya rasa dan saya tarikkan daripada intuisi saya. Ya, teman-teman, kita lihat lagi. Di sini ada Five of Swords. Ya. Telah berlaku suatu salah faham antara kamu dengan dia dan dia tidak mahu, dia sedih, teman-teman. Ya. Dia masih memperlihatkan bagaimana untuk memperbetulkan salah faham itu dengan kamu. Di dalam gambar ini kamu boleh melihat seorang lain yang sedang berpaling, ya, dan dia masih memegang pedangnya dan masih melihat daripada sisi tepinya, ya teman-teman. Daripada sisi pemikiran dia, teman-teman, dia masih ingin membuat kamu faham, ya. Dia masih ingin mencuba untuk memahamkan keadaan kepada kamu. Seolah-olah dia tidak dapat begitu bersikap terbuka. Ada banyak yang disorokkan oleh si dia di sini, dan dia berasa bersalah, ya, kerana dia tidak dapat completely terbuka kepada kamu untuk memberitahu kamu kenapa kamu boleh salah faham. Sebab bila sikap dia yang tidak begitu suka terbuka di sini, lantas akan mewujudkan salah faham yang tidak sepatutnya ada. Dan dia faham itu, ya teman-teman, dia faham itu. Dia faham kesalahfahaman yang kamu terima, dan kamu lihatkan baik-baik, ya teman-teman, ya, di dalam kegelapan ini, ya, ada satu kuasa yang tidak baik di atas, ya. Seperti ada satu kekuasaan jahat, ya, yang melihatkan kamu dan dia. Apakah maksud itu, ya? Daripada sisi fikirannya, teman-teman, sama ada kamu ataupun dia, banyak yang berfikiran negatif. It's normal for us to think that way, ya, bila kita salah faham. Dan pemikiran kamu dan si dia di sini dipengaruhi oleh suatu kuasa jahat, ya teman-teman. Ada suatu kuasa jahat yang ingin memisahkan kamu dan dia di sini. Apakah ada black magic, kuasa sihir yang tidak baik? Okey teman-teman, I'm not going to go into that, ya. Teman-teman, saya tidak akan melihatkan dengan cara terperinci, ya. Sebab kadang-kadang perkara-perkara yang jahat ni agak, pada saya, ya teman-teman, ya, lebih baik kita jauhkan, ya. Sebab kadang-kadang saya harus akui, ya teman-teman, benda-benda begini agak menakutkan saya juga, ya. Dan saya selalu akan menjauhkan energi yang negatif, ya. Apabila masuk, ya, saya hanya akan membacakan kepada kamu. Berhati-hati, ya teman-teman, ya. Saya dapat merasakan energi, ya. Sekuat mana, sekuat tenaga mana pun seseorang ini memperjuangkan kamu, ya, dia masih mengekalkan doa-doa dia di sini. Tetapi ada kuasa yang tidak baik, ya, yang ingin memisahkan kamu dan dia. Yang ingin membuatkan salah faham itu terjadi dengan lebih besar dan lebih mendalam. Now, back to you guys, ya. Kamu dengan dia seharusnya mempunyai fondasi cinta yang kuat. Kalau fondasi cinta kamu dan dia kuat, the foundation is strong, ya teman-teman, maka apa pun kuasa sihir atau kuasa jahat, black magic, you name it, tidak akan dapat memisahkan kamu dan dia. Believe me, ya, love conquers everything. Sekiranya ada aura yang baik, positive energy, kepercayaan, keimanan yang kukuh, tiada apa pun kekuatan kuasa jahat yang dapat memisahkan kamu dan dia. Tetapi saya terlihat memang ada perselisihan faham antara kamu dan dia di sini, dan dia ingin mengimbangi itu dengan kamu. Seseorang ini, ya teman-teman, ya, dia ingin memperbetulkan keadaan. Tetapi apabila dia ingin memperbetulkan, sebab dia tidak mempunyai sikap terbuka, lantas keadaan menjadi lebih keruh, ya teman-teman. Seolah-olah dia banyak menyembunyikan perkara daripada kamu. Kita lihat lagi, ya. Teman-teman, di sini kita ada Five of Pentacles, ya. Buat masa ini, ya teman-teman, ya, dia merasa kamu mengabaikan dia atau dia mengabaikan kamu di sini. Masing-masing merasakan terasing, ya. Masing-masing merasakan sangat sepi, sedih, ya. Seolah-olah sangat sunyi, ya. Berasa dalam keadaan yang sangat sedih dan tidak ingin ditinggalkan. Kamu dan dia seolah-olah tidak ingin ditinggalkan. Begitu, ya teman-teman, ya. Masih ingin menyeimbangkan, masih ingin berusaha, ya, dan memperlihatkan diri masing-masing, ya, self-worth. Kamu dan dia masih menintrospeksi diri, melihatkan diri masing-masing, bagaimanakah ingin membetulkan hubungan. Itu yang saya lihat di sini, ya teman-teman. Kita lihat lagi. Di sini kita ada Six of Cups, ya. Teman-teman, ada energi orang di masa lalu, ya, yang hadir di sini, ya. Seseorang yang telah kamu kenali ataupun energi mantan, ya, bekas gebetan, bekas tunangan. Ada energi daripada seseorang di masa lampau kamu, ya, yang datang ke dalam pembacaan hari ini. Teman-teman, demi untuk mencapai sebuah keseimbangan, ya, kita harus ada open up, ya, untuk mewujudkan abundance, ya.
Tetapi apa yang pasti ya, kamu berdiri dengan seseorang yang agak lemah ya daripada sisi emosinya, sensitif. Tetapi apa yang menguatkan tenaga dia? Doa, teman-teman. Dia seolah-olah mendoakan kamu dan mempercayai doa-doa itu. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Seseorang yang mencintai kamu dengan sepenuh tenaganya. Ace of Swords. Wow, teman-teman, saya merasakan energi ya. Kamu inginkan satu kejelasan yang pasti di dalam hubungan ini. Kamu ingin seseorang ini membuat keputusan. But I'm telling you ya, teman-teman ya. Walaupun itu yang keinginan kamu pada masa ini ya. Tetapi teman-teman, seseorang ini masih belum bersedia untuk tampil memberikan penjelasan yang kamu inginkan. Teman-teman, kamu dengan dia saat ini ya, teman-teman, saling ingin berkata-kata. Maksud saya apa, teman-teman? Keegoan yang wujud antara kamu dan dia membuatkan kamu saling mendiamkan satu sama lain. Lantas tidak begitu banyak terhubung ya, teman-teman. Dan bila kamu dengan dia tidak begitu terhubung ataupun sedikit komunikasi, menyebabkan kamu dengan dia banyak menyimpan kata-kata. Maksud saya apa, teman-teman? I will be very specific ya, teman-teman ya. Saya tidak menilai kamu di sini. Saya ingin cuba membantu sedaya upaya saya. Teman-teman, begini. There's nothing to be ashamed of ya. Kita manusia. Begini teman-teman. Contohnya apa yang saya nak cakapkan ialah ini. Apabila kamu berada di rumah ataupun di tempat kerja, apabila kamu tidak dikelilingi orang ramai, ya, maksud saya begitu. Apabila si dia juga mungkin berada di situasi yang tiada orang. Mungkin di rumahnya, di tempat kerja yang tidak ada orang di sekeliling. Now what happen is, energi yang saya tarik di sini ya. Kamu dan dia, atau kamu atau dia, tapi saya merasakan kedua-duanya sekali ya. Itu yang energi saya tarik di dalam hati. Kamu berkata-kata seorang diri, teman-teman. You know, like you're talking on yourself, talking with yourself, talking on your own. Kamu bercakap seorang-seorang diri. Dan kamu apabila bercakap, seolah-olah kamu bercakap dengan seseorang ini. Okay, let's say nama seseorang ini, A. Okay? Dan kamu akan katakan, kamu akan bercakap teman-teman begini. Kamu tahu hari ini saya ke sini, saya membeli ini. Kamu nak makan apa? Kamu seolah-olah berkata-kata menggunakan nama dia di sini. Dan dia juga begitu. Teman-teman, kamu tahu tak kenapa terjadinya fenomena seperti ini? Number one is because your thoughts. Kamu terlalu berfikir. Nombor dua, terlalu berfikir kepada orang ini ya. Nombor dua, terlalu rindu kepada orang ini. Dan kebiasaannya kamu dengan dia senantiasa berhubung. Dan apabila ada saling mendiamkan diri, silent treatment, kerinduan itu mewujudkan perhubungan kamu, perbualan kamu dengan dia secara tidak langsung. The strangest thing ya, dalam pembacaan hari ini, saya merasakan kamu berkata-kata seorang-seorang ya, seorang diri. Dan kamu menggunakan nama dia A. Dan dia di sana akan berhubung dengan kamu, seolah-olah dia berbual dengan kamu tanpa adanya fizikal kamu di hadapan si dia. Okey teman-teman, di sisi ini bukan energi gila. Saya rasa it's pretty normal sebab kamu sangat merindukan dia dan dia juga begitu. Dan apabila tidak ada perbualan atau komunikasi ya antara kamu dan dia, cetuslah energi ini. Kamu bercakap seorang-seorang diri dan dia juga begitu kerana terlalu banyak kerinduan. Masing-masing ingin menceritakan hal yang berlaku sehari-hariannya. Dia ingin menceritakan kepada kamu, kamu ingin menceritakan kepada dia, tetapi tiada pertemuan. Dan seseorang ini ingin bertemu secara langsung dengan kamu dan ingin meluangkan masa-masa kualiti dengan kamu walaupun untuk 10 minit. Bagaimanakah akan adanya penjelasan ya? Sekiranya ada keraguan, ketidakpercaya diri, tiada perjumpaan ya. Bagaimana untuk dapatkan penjelasan? Dan kamu berdealing dengan seseorang teman-teman yang tidak mempunyai keterbukaan. Sikap dia begitu, dia tidak begitu menggunakan emosinya teman-teman. Dia banyak menggunakan akal daripada perasaan. And kalau kamu tidak dapat memahami itu, it's going to be tough. Teman-teman, saya melihat ya sehingga alam semesta dan malaikat pelindung ya cuba menyatakan ini kepada kamu dan dia. Awan ini seolah-olah bertemu untuk bercumbu. Kamu lihat sendiri ya teman-teman. Pergerakan awan ini seolah-olah ingin bertemu dan bercumbu. Dan ada kejelasan, ada keputusan yang harus diambil. Malaikat pelindung ingin kamu mengambil keputusan dan bertindak. Tetapi kamu berdua hanya bertindak
melalui pemikiran. Now guys, apa yang ingin saya katakan di sini ya, kamu bercakap seorang-seorang diri menggunakan nama dia, dan dia juga bertutur dengan kamu tanpa physical appearance kamu di hadapannya. Tapi dia membayangkan itu. It's crazy, isn't it, teman-teman? Energi gila-gila di sini. Apa nak buat, teman-teman? Dia mencintai kamu dan memperjuangkan hubungan ini dengan sepenuh tenaganya. Dan dia tidak peduli, teman-teman, sama ada cinta ini akan ke jenjang yang lebih serius, ke tahap komitmen, bernikah, bertunang. He's not bothered about that. She's not bothered about that. Apa yang dia inginkan adalah kebahagiaan yang dia rasakan saat ini bersama kamu. Sehari tidak bertutur kata dengan kamu, dia akan berkata-kata ya. Di rumah, di tempat kerja, di mana tiada orang, dia akan bercakap dengan diri dia sendiri. Seolah-olah dia bertutur dengan kamu secara tidak langsung. It's very funny, but it's actually very sad ya, teman-teman. Kelakar bunyinya ya, sangat funny. Betul ke kelakar, teman-teman? Kalau saya melihatkan daripada sudut hati saya, this is sad. This is sad. Baik, teman-teman, saya akan cuba lagi ya. Teman-teman, maafkan saya ya, sekiranya kadang-kadang ya, teman-teman ya, pembacaan akan agak lama ya, yang menyebabkan saya di hujungnya saya tidak akan menarik atau membuka sebarang initial. Sebab saya tidak mahu video ini terlalu lama, tapi banyak yang ingin saya jelaskan. Dan saya merasakan ya, viewers saya patut dengar dengan teliti. Itu prinsip saya apabila membaca kad tarot ya. Sama ada saya sihat ataupun kurang sihat, apabila saya membukakan pembacaan, saya ingin menyampaikan itu kepada kamu supaya kamu faham. Ya, itu ialah prinsip saya ya, teman-teman ya. Kita akan buka lagi, teman-teman. Kita lihatkan lagi ya. Siapakah dia yang mencintai kamu dengan sepenuh tenaganya dan masih ingin memperjuangkan kamu? Ace of Pentacles. Baik, teman-teman. Teman-teman, energi yang hadir ya, tadi saya ada bacakan Taurus yang paling kuat ya, dan juga kita ada Aquarius paling kuat. Kita juga ada zodiak berelemen udara ya, Gemini, Libra, Aquarius hadir, dan juga Pentacles tadi ialah elemen daripada zodiak berelemen tanah, Capricorn, Taurus, Virgo. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Teman-teman, saya baru membukakan kad Ace of Pentacles ya. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang sangat pandai ataupun berhati-hati dalam mengelolakan keuangannya ya. Dan beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang baru mendapatkan kestabilan ataupun baru menjumpai sebuah pekerjaan yang sesuai dengan dirinya ataupun baru dapat menstabilkan kerjaya dia ya. Teman-teman, mungkin selama ini kerjaya itu bergejolak dan baru-baru ini dia dapat menstabilkan keadaan kondisi itu. Kamu merasakan begitu terabai. Dia juga begitu, sebab dia begitu memfokuskan kepada pekerjaan lantas kurang komunikasi dengan kamu. Dan apa yang terjadi? Seperti saya katakan tadi, kamu berbicara dengan dia dan dia berbicara dengan kamu secara tidak ada hadirnya fizikal kamu ataupun dia di sini. Baik, teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Dan saya lihatkan teman-teman ya, seseorang ini ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu ya. Kita lihat lagi, teman-teman. Seven of Wands. Wow, teman-teman. Memang beberapa di antara kamu sudah tidak berkomunikasi ya, saya lihatkan. Dan juga seseorang di sini juga cuba menarik diri ya. Saya rasa ada obstacle di dalam hubungan ini ya. Kamu sesuaikan ya, sebab saya tidak mahu ulangi ya. Memang ada perbezaan dan ada rintangan di dalam hubungan ini ya. Perbezaan itu teman-teman kamu faham ya, perbezaan yang pelbagai ya. Umur, budaya, kepercayaan, persefahaman, pendapat dan sebagainya ya. Tetapi yang pasti memang dia kamu saling menarik diri dan sedikit komunikasi atau tiada komunikasi at all ya. Buat masa ini ya, saling menintrospeksi diri. Tetapi seseorang ini juga walaupun dia membina sempadan ya, tetapi dia masih berdiri untuk mempertahankan hubungan ini ya. Masih dia kurang percaya diri, teman-teman ya, dan merasakan tidak yakin untuk maju kepada diri kamu di sini ya. Kita lihat lagi. Kerinduan yang sangat besar teman-teman, dan dia masih mengharap ya daripada kamu. Masih mengharap, dan saya merasakan inginkan ya perhatian kamu di sini. Kita lihat lagi. Saya juga dapat merasakan energi ya beberapa di antara kamu yang sedang berjarak di sini ya. Long distance relationship sentiasa hadir dalam pembacaan saya ya. Teman-teman, di sini kita ada Lovers. Gemini hadir dengan kuat ya. Wow, teman-teman, kalau kamu dengan dia tidak dapat ke jenjang yang lebih serius ataupun berkomitmen ya teman-teman ya. Sukar untuk melupakan satu sama lain, itu yang pasti ya. Sebab kamu dengan dia adalah ada energi twin flames, ada energi soulmate di sini yang tertarik.
Dan hubungan kamu ini ya secara tidak langsung direstui oleh alam semesta. Apabila kamu berjarak, alam semesta akan mengingati kamu dan mengingati dia. Melalui apa teman-teman? Melalui ini tadi ya teman-teman ya. Kamu senantiasa berbicara dengan dia setiap hari walaupun tidak dapat melihat fizikal dia. Dia juga begitu. It's something like you imagine someone in front of you and you speak to that person. Dia juga begitu, dia mengimajinasikan kamu berdiri di depan dia dan dia bersembang dan bercakap-cakap dan berbual ya dengan kamu. Itu yang saya rasakan. Dan ini ya teman-teman, perbuatan ini, kelakuan ini diperhatikan oleh alam semesta. Dan alam semesta bersimpati dan ingin kamu terkoneksi semula. Begitu ya teman-teman. Ada keserasian ya, persahabatan yang baik antara kamu dan dia di sini. Teman-teman, bear in mind ya, tadi saya ada mengatakan ada energi jahat di sini ya teman-teman. Kamu harus lihatkan ya. Di sini kita ada death. Wow. Teman-teman, death ini bersebelahan dengan lovers ya. Beberapa di antara kamu hubungan telah pun selesai ya. Tetapi akan ada seperti biasa, death ini ialah awal baru sebuah perhubungan ya. Awal baru sebuah komunikasi, awal baru sebuah sesuatu yang baik ya teman-teman, sebuah transformation ya akan terjadi ya. Kamu lihat di sini daripada gambar the death di sini ya teman-teman ya. Ini energi Scorpio hadir dengan kuatnya ya teman-teman ya. Seolah-olah semua orang di sini terbangun ya dan meraihkan sesuatu dan mereka dapat melihat ya, there is a light at the end of the tunnel. Ada sebuah cahaya di hujung terowong gelap ini. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya akan ada jalan keluar. Teman-teman, death ini jatuh di tempat Five of Swords ya, yang ada energi kejahatan tadi ya. Saya harap kamu dapat melihatkannya. Dan akan ada cahaya ya di hujung terowong ini ya. Akan ada laluan untuk kamu dan dia ya. Beberapa di antara kamu yang agak rasa begitu tidak bersemangat dan mati rasa ya, akan ada perasaan baru. Sama ada kamu akan berhubung dengan seseorang yang baru yang akan hadir, the unexpected ya, in a positive way. Seseorang baru akan hadir ke dalam kehidupan kamu, completely, totally a different person ya teman-teman. Bukan seseorang yang kamu fikirkan ya. Beberapa di antara kamu akan ada peluang bertemu seseorang yang baru ya, yang tidak kamu duga. Dan beberapa di antara kamu akan ada light at the end of the tunnel. Akan ada kejelasan di dalam hubungan dan akan ada pencerahan ya teman-teman ya dengan seseorang yang kamu fikirkan. Tetapi apa yang required diminta oleh kamu di sini ialah sebuah kesabaran teman-teman ya. Sebuah kesabaran. Kita lihat lagi. The Hermit ya. Sangat jelas ya. Virgo hadir dengan kuatnya. Ya, kamu berdiri dengan seseorang yang sangat sukakan kebebasan ya. Sangat-sangat suka me time ya. Tetapi tidak bermaksud dia ingin bersendirian selama-lamanya ya teman-teman ya. Dia banyak merenungkan hubungan ini ya. Dan dia seorang yang sangat berdikari ya. Dan dia seorang yang sangat-sangat bijaksana teman-teman. Seorang yang sangat bijaksana. Seperti saya katakan di awal tadi, dia banyak menggunakan fikiran daripada tindakan ya teman-teman ya. Seorang yang sangat berfikiran. Beberapa di antara kamu ya berhubung dengan seorang yang usianya dah agak dalam early 40s and onwards ya. 40 ke atas ya. Ataupun kalau kamu berdealing dengan seseorang yang muda, pemikiran seseorang ini dewasa ya teman-teman. Ada beberapa orang yang muda tetapi pemikirannya dewasa ya teman-teman. Kita lihat lagi. Wow. Tadi saya baru katakan saya dapat menarik energi long distance relationship ya, LDR, dan ini keluarlah Three of Wands ya. Seseorang ini masih memantau kamu dari kejauhan. Saya dapat merasakan beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sangat jauh ya, sangat jauh daripada di mana kamu berada sekarang. Dan ada kerinduan, penantian ya. Saya tidak tahu apa yang menghalangkan dia untuk berlayar ataupun ataupun take a flight to come back to see you, apa-apa pun ya, memandu kereta untuk datang berjumpa kamu. Tetapi dia sudah ada ya perenungan itu di dalam fikirannya ya. Dia sudah menghitungkan ya perancangan itu untuk datang ke kamu. Ya teman-teman. Teman-teman, dari sisi yang lain ya, hubungan cinta segitiga juga terlibat dalam pembacaan hari ini ya. Baik teman-teman, seseorang ini kalau kamu lihatkan ya, dia merenung dengan sangat serius ya. Walaupun kamu dengan dia keberadaannya agak jauh ya, tetapi tidak di dalam hatinya ya. Pada dia it's okay, it's like peanuts. Pada dia ni teman-teman, untuk dia menggapai kamu ya, sama ada dia ingin bertindak ataupun tidak, itu saja yang dia fikirkan.
Kalau dia mengambil keputusan untuk bertindak, pada dia itu sangat senang, dengan mudah dia boleh lakukannya. Tetapi ada sesuatu yang menghalang dia di sini ya teman-teman ya. Lantas banyak berfikir ya, daripada membuatkan sebuah aksi yang nyata ya teman-teman. Kita lihat lagi. Di sini kita ada Page of Pentacles ya. Beberapa di antara kamu memang berhubungan dengan seorang yang usianya masih muda atau sama umur dengan kamu ya. Page of Pentacles menunjukkan seseorang yang sangat berhati-hati ya. Dia ada perasaan tulus kepada kamu, ingin memberikan kamu sebuah kabar, mungkin ingin datang untuk memohon maaf, untuk memberikan penjelasan ya, untuk clear the situation ya. Tetapi dia seorang yang tidak terburu-buru di dalam tindakannya ya teman-teman. Dia ingin datang mengabari kamu. Apa yang pasti teman-teman, dia seseorang yang boleh kamu andalkan, seorang yang boleh diharap, seseorang yang bertanggungjawab. Banyak sisi-sisi yang dia lihat sebelum dia mengatur langkah. Teman-teman, seseorang ini memang ya mencintai kamu dengan setia di sini. Pembacaan ini mungkin bukan untuk semua orang ya, tapi kamu boleh fikirkan siapakah yang berhubungan dengan kamu sekarang atau sebelumnya yang sangat setia. Mungkinkah saya dapat merasakan ya teman-teman ya, energi yang kamu tidak begitu tumpukan kepada seseorang ini ya yang sangat setia, ialah seseorang yang lebih mencintai kamu daripada kamu mencintai dia. Tetapi fokus kamu ialah kepada orang lain, bukan kepada si dia. Tetapi dialah seseorang yang masih mencintai kamu sehingga ke saat ini dan memperjuangkan hubungan ini sekuat tenaganya. Sedih ya teman-teman, kadang-kadang seseorang itu begitu mencintai kita tetapi cinta tidak berbalas. Dia merasakan kamu adalah belahan jiwanya dia. Dia sangat tertarik kepada kamu. Tapi saya dapat merasakan ya teman-teman, beberapa di antara kamu tidak memfokuskan orang ini, kamu memfokuskan orang lain. Dan energi itu juga saya dapat tangkap di sini hari ini. Teman-teman, kita lihat ya, bottom of the deck di sini kita ada Queen of Wands ya. Kenapa dia masih mencintai kamu sehingga ke hari ini teman-teman? Dia sangat sukakan kepada kecantikan, kegantangan kamu. Kamu ni mempunyai penampilan yang sangat menarik, sangat luar biasa, so charming, so confident ya, berkeyakinan diri yang tinggi. Dan apabila dihadapkan kepada sebuah kesusahan, kamu senantiasa ada keberanian. Tiada apa situasi yang diberi kepada kamu yang tidak dapat kamu lakukan atau lalui. Dan this thing is impressive ya. Dia sangat teruja ya dengan sikap kamu. Di sini kita ada Justice ya. Wow, beberapa di antara kamu sedang di dalam pertikaian ya. Di dalam pertikaian sebuah hubungan, mungkinkah beberapa dalam proses penceraian ya. Masih dalam proses perpisahan, tetapi akan ada ya kejelasan itu ya, kejujuran daripada seseorang ini untuk kamu yang sedang ada masalah dalam pernikahan ataupun kalau kamu ada masalah kewangan di sini ataupun dia ada masalah kewangan, akan ada satu keseimbangan ya. Teman-teman, dari sisi yang lain, seseorang ini ya, sebab Justice ini bersebelahan dengan Queen of Wands, dia merasakan sangat seimbang dengan diri kamu seperti saya katakan tadi ya. Kenyamanan yang luar biasa ya teman-teman ya. Okey teman-teman, energi Libra hadir dengan kuat ya. Kita juga ada elemen zodiak berelemen api, Aries, Leo, Sagittarius hadir dengan kuat. Okey, di sini kita ada Ten of Pentacles. Beberapa di antara kamu ya berhubung dengan seseorang yang sudah berumah tangga. Sama ada kamu yang sudah berumah tangga, dia juga begitu. Ataupun kamu sudah berumah tangga, dia single. Atau dia sudah berumah tangga, kamu single. Sesuaikan ya teman-teman. Dan ada keinginan di dalam hatinya si dia ya. Bertanya-tanya mengapakah dia tidak dapat mendirikan rumah tangga dengan kamu. Ada yang beberapa di antara si dia di sini ke tahap yang agak tinggi teman-teman. Dia juga berimajinasi ya, bagaimanakah wajah anak-anak kamu dan dia. Sekiranya kamu dengan dia belum mempunyai anak ya. Untuk kamu dengan dia ataupun energi mantan, dia memikirkan itu ya. Memikirkan anak-anak dan kamu di sini. Ace of Wands, wow. Akan ada satu tindakan awal ya daripada si dia tidak lama lagi. The unexpected ya. Akan ada sebuah tindakan daripada si dia ataupun kamu ya. Tapi saya dapat merasakan dia akan bertindak di sini. Teman-teman, kamu juga berdealing dengan seseorang yang sangat-sangat attracted to you ya, sangat-sangat senantiasa bergairah terhadap kamu sehinggalah saat ini ya. Teman-teman, Three of Cups ya, memang inginkan sebuah pertemuan. Dan seperti saya katakan tadi, juga ada energi orang di masa lalu dan juga energi orang ketiga ya di sini ya. Eight of Cups ya teman-teman ya. Energi penyesalan daripada si dia ya teman-teman. Dia ingin melupakan apa yang berlaku di perhubungan sebelumnya ya.
ataupun ada salah faham antara kamu, dia ingin tinggalkan itu ya. Dan saya juga dapat merasakan beberapa di antara kamu yang sudah pun mengatakan tidak kepada hubungan ini ya. Itu yang saya lihat, ada beberapa di antara kamu sudah tidak mahu berganjak lagi ke depan ya. Beberapa di antara kamu sudah pun ingin putus completely dengan seseorang di sini. Tetapi seseorang ini masih tidak mahu ya, mengabaikan kamu. Ya teman-teman, dia merasa menyesal dengan sikap dia. Mungkin dia tidak pernah jujur dengan kamu completely ya. Dia tidak bersikap adil dengan kamu. Dan dia merasakan penyesalan itu, seolah-olah teman-teman dia ingin mengutarakan semua ini kepada kamu sekiranya dia ada peluang itu untuk berjumpa. Teman-teman, di sini kita ada Seven of Swords ya. Beberapa di antara kamu memang berhubung dengan seseorang yang perhubungan yang berisiko ya. Dan daripada sisi yang lain ya, seseorang ini merasakan di masa lalu dia banyak berbohong kepada kamu ya. Dia banyak bersikap sneaky dan dia ingin memperbetulkan itu. Dan beberapa di antara kamu ya sudah tidak mahu lagi memberi peluang kepada si dia. Itu energi yang saya tarik di sini. Dan dia ingin ya, dia inginkan kesempatan itu untuk memperbetulkan keadaan ya teman-teman. Dari sisi yang lain ya teman-teman, kamu berhati-hati ya sekiranya kamu berdiri dengan seseorang yang ingin memanfaatkan kamu ya. Memanfaatkan kamu itu bagaimana teman-teman? Hanya mencari untung untuk dirinya sendiri. Tapi apabila kamu memberi kepada orang lain, dia tidak suka. Ada energi itu di sini ya teman-teman. Baik teman-teman, last kali di bottom of the deck di sini kita ada Ace of Cups yang melambangkan cinta yang tiada batasan. Seseorang yang mencintai kamu dengan sepenuh tenaganya dan masih memperjuangkan hubungan ini hinggalah ke saat ini. Baik teman-teman, kita lihatkan teman-teman. Pesanan-pesanan apakah yang ingin diberikan kepada kamu ya? Saya akan buka dengan cepat ya teman-teman. Kita lihat di sini ya. The timing is just wasn't right for us ya. Masa tidak mengizinkan ya. Waktu kamu dengan dia adalah waktu yang tidak sesuai ya. Itu yang menyebabkan perpisahan ya, perselisihan faham ya. It was a wrong timing ya untuk kamu dan dia, masa yang tidak sesuai ya. Kita lihat lagi. So many things remind me of you. Wow, kebelakangan ini ya banyak yang mengingati dia tentang diri kamu di sini. Yalah teman-teman, dia bercakap seorang-seorang diri ya, membayangkan kamu di hadapannya ya. So many things remind me of you ya. Dia seperti saya katakan tadi ya, dia masih mengharap dan mempunyai sebuah kerinduan yang besar di sini ya. I wish things could be different ya. Beberapa di antara kamu sudah pun tidak bersama dan seseorang ini masih lagi mengharapkan keadaan tidak berlaku seperti ini ya. Alangkah baiknya keadaan tidak berlaku seperti ini ya. I don't react when people mention you. Sekarang ini ya, dia seolah-olah mati rasa ya apabila seseorang lain ataupun lingkungan pertemanan, sanak saudara dan keluarga menyebut nama kamu, dia seolah-olah tidak memberikan reaksi. Dia numb, kebas begitu. Kerana sikap merasakan bersalah ya yang kuat kepada diri kamu, nombor satu ya. Dia rasa sangat bersalah terhadap diri kamu dan juga merasakan kerinduan yang besar yang menyebabkan dia terdiam. Ya teman-teman, kita lihat lagi. Apabila orang menyebut nama kamu, dia seolah-olah tiada reaction ya. I know I messed up everything ya. Dia mengakui teman-teman. Dia mengakui dia telah pun memburukkan keadaan and messing things up ya. I wonder if you're happy without me. Wow, betul cakap saya ya. Beberapa di antara kamu telah pun berpisah, telah give up dalam hubungan ini dan dia bertanya-tanyakan sama ada kamu gembira tanpa dia di sisi. Wow, masih berharap ya, masih mendoakan yang terbaik untuk kamu di sini. Tiada energi kebencian ya daripada si dia ya teman-teman, itu yang pasti. Baik teman-teman, pembacaan agak lama. Saya akan buka juga initial ya. Saya tak mahu kamu sedih teman-teman ya. Saya akan buka initial. Baik teman-teman, saya dengan cepatnya saya akan menunjukkan semua initial di sini. B, Y, O, N, F. Kita ada Z, V, ya energi mantan di sini ya. Bekas suami, bekas isteri, bekas tunangan, bekas kekasih, bekas gebetan dan sebagainya. K, D, kita ada huruf J, dan kita ada T, P, and G. Okey teman-teman, ini adalah initial yang hadir. P, B, Y, O, N, F, Z, V, X, Q, K, D, J, T, G.
Teman-teman, sekiranya tiada initial, tidak perlu risau ya. Tidak perlu terlalu bergantung kepada initial dan energi ataupun zodiak ya teman-teman. Itu hanyalah bonus sahaja, sebab setiap kad ini akan mewakili sebuah zodiak ataupun elemen ataupun energi ya teman-teman ya. Yang penting readingan ini resonate dengan kamu. Teman-teman, saya sangat berharap ya yang kamu telah pun terhibur ya. Dan saya berharap readingan hari ini dapat membantu ya, dengan sedikit sebanyak memberikan pencerahan ya kepada kamu semua dalam mengambil keputusan. Dan sekiranya readingan ini tidak resonate ya dengan kamu, jangan dipaksakan ya. Teman-teman, baiklah, stay positive and believe in whatever you do. Ya, salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. God bless you all. Bye. Take care.